Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di channel Laro Ibafi. Channel paling lengkap yang membahas kisah dan sejarah para nabi, aulia, dan syolihin, serta informasi dalam dunia Islam. Kali ini kita akan menyelusuri jejak keagungan Islam di Nusantara, dan menguak misteri bagaimana sebuah peradaban kuno, yang dulu mengakar kuat sebagai Hindu dan Buddha, berangsur pudar dan bergeser ke pengaruh Islam. Bersiaplah untuk menelusuri waktu, perdagangan, kerajaan, dan manusia yang menjadi saksi persinggungan budaya dan keyakinan. Sebelum munculnya Islam, Nusantara telah dihuni oleh kerajaan-kerajaan besar bercorak Hindu dan Buddha. Kita mengenal kerajaan seperti Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, Medang, hingga Majapahit, di mana candi, prasasti, sistem kasta, dan ritual keagamaan Hindu-Buddha tersebar luas. Budaya keagamaan lokal juga tetap hidup, animisme, kepercayaan leluhur, tradisi adat saling menaut dengan unsur Hindu-Buddha yang masuk. Dalam masa inilah, jaringan Laut Nusantara telah menjadi jalur perdagangan internasional. Kapal-kapal India, Persia, Tiongkok, dan Arab berlayar di selat dan Laut Nusantara, membawa barang-barang niaga, dan bersama barang itulah pemikiran juga mengalir. Ketika dan dari mana Islam pertama kali memasuki Nusantara adalah topik yang penuh perdebatan di kalangan sejarawan. Ada minimal 4 atau 5 teori tentang asal-usul dan rute Islam ke Nusantara. Teori Gujarat, India. Teori Arab, Makkah. Teori Persia. Teori Tiongkok, Cina. Versi gabungan atau adaptasi lokal dari teori-teori tersebut. Menurut makalah, Sejarah Islam Nusantara, oleh Ahmad Syafrizal, Islam masuk melalui perdagangan, dakwah, perkawinan, pendidikan, dan islamisasi kultural. Makalah sejarah memperhatikan bukti-bukti berupa makam-makam Islam kuno, nisan, dan komunitas muslim yang muncul di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Salah satu bukti menarik, catatan Tiongkok dinasti Tang menyebutkan pada tahun 674 Masehi sebuah komunitas bernama Fansur atau Barus yang dihuni oleh orang-orang Muslim Arab. Di Barus, pantai barat Sumatera, terdapat komplek makam mahligai dengan ratusan nisan. Satu diantaranya bertuliskan Syekh Rukunuddin, wafat 672 Masehi atau 48 Hijriah. Ini menjadi salah satu petunjuk kuat bahwa Islam telah hadir sangat awal di Nusantara. Namun, bukti-bukti itu masih diperdebatkan. Apakah komunitas muslim itu mulai menetap cepat, atau hanya komunitas kecil pedagang yang kemudian menjadi akar bagi perkembangan lebih besar? Islamisasi Nusantara tak merajalela secara paksa. Sebagian besar berjalan melalui mekanisme sosial, budaya, dan ekonomi. Beberapa mekanisme utama. Perdagangan, para pedagang muslim berlayar ke pelabuhan-pelabuhan Nusantara, menetap, dan membangun komunitas muslim yang kemudian menjadi pusat dakwah. Pernikahan, kaum pedagang menikah dengan penduduk lokal, dan melalui keluarga itu ajaran Islam menyebar dari rumah ke rumah. Dakwah dan ulama atau sufi, banyak ulama, sufi, atau mubalik yang datang dari Persia, Arab, atau Gujarat membawa metode dakwah yang lembut, menyatu dengan budaya lokal. Michael Lavan mencatat bahwa ordo-ordo sufi berperan sangat penting di awal islamisasi Nusantara. Pendidikan dan institusi, pembangunan madrasah, pembelajaran Islam, dan integrasi nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Politik dan legitimasi kerajaan, ketika penguasa lokal memeluk Islam, mereka menggunakan agama sebagai landasan legitimasi baru agar lebih mudah menjalin jaringan perdagangan dan kepemimpinan berkelas muslim. Maka proses islamisasi cenderung bertahap, tersebar, dan adaptif, menyentuh aspek ekonomi, sosial, budaya, bukan melalui penaklukan militer besar-besaran. Salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara adalah Samudra Pasai di pesisir utara Sumatera. Banyak sejarawan menempatkannya sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara. Keberadaan Samudra Pasai didukung oleh bukti makam kuno, catatan musafir, dan mata uang Islam yang ditemukan di wilayah itu. Katakanlah Sultan Malik Al-Saleh dianggap sebagai raja pertama Samudra Pasai yang memeluk Islam dan menjadikan kerajaan itu sebagai basis dakwah dan pemerintahan Islam. Di Aceh pula,
Perkembangan kerajaan Islam lain seperti Aceh Lama menunjukkan bahwa Islam mulai menjadi agama resmi kerajaan, bukan lagi sekadar komunitas pesisir. Kerajaan-kerajaan Islam ini berperan tidak hanya secara politis, tetapi juga sebagai pusat intelektual. Mereka menjadi tempat berkumpulnya ulama, pusat pendidikan Islam, dan gerbang penyebaran ke pulau-pulau terdekat. Sebuah langkah besar dalam Islamisasi Nusantara adalah ketika agama ini masuk ke Pulau Jawa. Prosesnya tidak instan, melainkan berjalan puluhan hingga ratusan tahun. Abad ke-15 hingga ke-16 menjadi masa kunci. Muncul Wali Songo, tokoh sufi besar yang sangat berperan dalam menyebarkan Islam di Jawa. Salah satu Wali Songo terkenal adalah Sunan Ampel, yang dibangun sebagai pusat dakwah dan pendidikan di wilayah Demak pada masa Majapahit Remang. Kemudian berdirilah Kesultanan Demak di Jawa Tengah sebagai kerajaan Islam yang menggantikan sebagian wilayah pengaruh Majapahit, terutama di pesisir utara Jawa. Cara dakwah yang digunakan sangat khas, penggunaan unsur budaya lokal seperti wayang, tradisi seni, musik, serta penerimaan terhadap nilai-nilai lokal agar Islam tidak tampak sebagai agama asing yang dipaksakan. Wali Songo juga dikenal sebagai tokoh yang menyederhanakan konsep keislaman agar bisa diterima masyarakat Jawa pada masa itu. Maka adaptasi, akulturasi, dan strategi dakwah lembut menjadi kunci. Meski Islam mulai tumbuh di Jawa pesisir, kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang besar, Majapahit, masih kokoh mendominasi di Jawa bagian dalam dan wilayah agraris. Penelitian, Islam dalam hegemoni Majapahit, menunjukkan bahwa sejak abad ke-13 hingga abad ke-15, interaksi antara Majapahit dan kekuatan Islam mulai kentara, baik lewat perdagangan, diplomasi, maupun perkawinan. Tetapi Majapahit tidak runtuh dalam sehari. Banyak faktor internal seperti konflik suksesi, persaingan elit, krisis ekonomi, dan lemahnya struktur pemerintahan memberi celah bagi pengaruh Islam di pesisir menguat. Lambat laun, kerajaan-kerajaan Islam pesisir menjalin jaringan antara satu dengan lainnya, termasuk jaringan perdagangan yang terkoneksi ke dunia Islam internasional. Sedangkan Majapahit semakin sulit mempertahankan dominasi luar pesisirnya. Dalam interaksi itu, penguasa lokal yang memeluk Islam mulai memperoleh legitimasi yang berbeda, bukan hanya dari tradisi lokal, tetapi juga dari dunia Muslim yang lebih luas. Pada akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-16, Majapahit semakin melemah. Penguasaan wilayahnya menyusut, terutama di pesisir yang mulai dikuasai kerajaan-kerajaan Islam baru. Kesultanan Demak muncul sebagai kekuatan baru yang mengklaim warisan Majapahit di pesisir utara Jawa. Demak sukses merebut beberapa wilayah penting dari pengaruh Majapahit. Kekuatan Islam pesisir terus mencakup Jawa Tengah hingga Timur, membentuk sultan-sultan lokal, membangun masjid dan institusi Islam. Namun, transformasi ini bukan tanpa konflik. Terjadi benturan antara tradisi Hindu-Buddha dan keinginan baru untuk berorientasi Islam, dengan berbagai pergeseran sosial dan budaya yang tidak mudah. Di titik ini, banyak negeri lama yang terbiasa dengan patronase Hindu-Buddha berhadapan dengan tantangan baru. Bagaimana mempertahankan tradisi lama ketika kekuatan baru, Islam, sudah merambah ke pusat kekuasaan mereka? Majapahit, di bawah pengaruh politik dan budaya Hindu-Buddha, tetap menjadi kekuatan besar di Jawa dan Nusantara bagian dalam. Namun, proses Islamisasi tidak terbendung begitu saja. Menurut riset interaksi Majapahit dengan Islam abad ke-13–15, Islam sudah hadir di Jawa pesisir sejak masa Majapahit. Bukti kuatnya adalah kompleks makam Islam Troloyo di Mojokerto, tidak jauh dari jantung kerajaan Majapahit. Dalam dinasti Majapahit, struktur pemerintahan yang relatif bebas membuka ruang bagi dakwah dan penyebaran Islam sepanjang pesisir. Katakanlah ada tokoh-tokoh dakwah yang memainkan peran besar, Syekh Jumadil Kubro, Maulana Malik Ibrahim, dan sebagainya, yang menyebar ke wilayah Jawa dan mendekati pusat kekuasaan. Ada juga fakta menarik, salah satu raja Majapahit menikah dengan putri dari Champa, Kamboja, yang kemudian melahirkan Raden Patah. Raden Patah kemudian mendirikan Kesultanan Demak, yang secara simbolik menjadi penerus kekuasaan Majapahit dari Hindu-Buddha ke kerajaan Islam. Dengan demikian, kita melihat perpindahan pengaruh bukan lewat perang besar dan penghancuran total, melainkan lewat jalur darah, perkawinan, politik, dan simbol kekuasaan baru yang Islami.
Kesultanan Demak dianggap sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa yang mengambil tongkat kepemimpinan pasca dominasi Majapahit. Dengan latar belakang sejarah tersebut, Demak berdiri sebagai pusat baru negara Islam Jawa, menarik dukungan dari para wali, pejabat lokal, dan pedagang Muslim. Demak memperluas pengaruhnya ke pesisir utara Jawa, wilayah yang sebelumnya menjadi pusat interaksi antar budaya Hindu-Buddha dan perdagangan. Dalam prosesnya, Demak menggunakan dakwah, pendidikan Islam, serta menjalin aliansi dengan penguasa lokal. Meskipun data tertulis untuk era ini masih terbatas, catatan lokal dan tradisi lisan menyebutkan bahwa Demak menjadi titik nadi penyebaran Islam di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Setelah Demak muncul, peran Wali Songo makin menonjol sebagai pilar dakwah Islam di Jawa. Dari nama-nama seperti Sunan Kalijaga, yang dikenal memakai cara dakwah yang sangat akomodatif terhadap budaya lokal Jawa, hingga Sunan Derajat, yang berasal dari garis keturunan bangsawan dan ikut menyebarkan Islam lewat seni dan musik. Para Wali Songo menggunakan cara-cara kreatif. Mereka menyisipkan ajaran Islam dalam gamelan, tembang Jawa, kesenian lokal, dan struktur sosial yang sudah ada, sehingga perpindahan keyakinan terasa lebih alami bagi masyarakat Jawa saat itu. Pendekatan ini bukan paksaan, melainkan transformasi budaya. Dengan demikian, hubungan antara Islam dan budaya lokal tidak selalu drastis penggantian, melainkan akulturasi. Seiring waktu, pengaruh Islam dari Jawa pesisir menjalar ke pedalaman, melewati jaringan ulama lokal, santri, pondok pesantren, dan kecamatan-kecamatan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sementara kekuatan Islam di Jawa makin meluas, kerajaan Hindu-Buddha besar terakhir, Majapahit, mengalami kemunduran bertahap. Beberapa orang menuding bahwa faktor-faktor internal seperti konflik suksesi, perebutan kekuasaan, dan lemahnya pengelolaan wilayah luar menjadi penyebab utama. Dalam artikel Islam dalam hegemoni Majapahit disebut bahwa sistem pemerintahan Majapahit yang longgar terhadap wilayah pesisir justru menjadi kelemahan ketika kekuatan Islam pesisir mulai mengakar. Tidak hanya itu, ada konflik militer antara kerajaan Islam pesisir dengan Majapahit. Contohnya Assault of Riau, serangan dari Kesultanan Malaka ke wilayah Riau yang pada masa itu masih berada dalam pengaruh Majapahit. Serangan ini menunjukkan bahwa Majapahit menghadapi tekanan dari kerajaan-kerajaan Islam luar Jawa. Dalam tahun 1474-1498, Majapahit dipimpin oleh Raja Girindrawardhana, Dyah Ranawijaya, yang tetap menganut Hindu-Buddha, namun menghadapi tekanan politik dan militer dari luar dan internal kerajaan. Dengan demikian, Majapahit bukan ditumbangkan dalam satu peristiwa tunggal, melainkan mengalami fragmentasi, kehilangan dominasi di pesisir, hingga kekuasaannya semakin menyusut. Ketika Demak, Cirebon, dan kerajaan Islam lain tumbuh, Majapahit tidak mampu lagi mempertahankan wilayah pengaruhnya. Sementara itu, Islam tidak hanya berkembang di Jawa. Di Sumatera, kerajaan Islam seperti Aceh, Perlak, dan Samudra Pasai memperkuat akar Islam di pulau besar ini. Di pesisir Kalimantan dan Sulawesi, pedagang Muslim menetap dan menyebarkan Islam lewat kontak antara komunitas lokal, melalui pernikahan dan dakwah. Di Maluku dan Kepulauan Timur, jalur perdagangan rempah menjadi pintu masuk Islam. Pedagang Muslim mendirikan komunitas, membangun masjid kecil, dan akhirnya daerah-daerah tersebut menjadi bagian dari dunia Islam Nusantara. Proses ini tidak selalu mulus. Ada konflik lokal, resistensi budaya lama, bahkan pertarungan kekuatan perdagangan antar kerajaan lokal, tetapi lambat laun pengaruh Islam melebar hingga ke pulau-pulau terluar Nusantara. Apa yang terbentuk setelah proses panjang ini? Warisan Islam Nusantara sangat kaya dan bermacam. Tradisi intelektual lokal, penulisan tafsir lokal, karya sastra Islam dengan gaya dan bahasa daerah. Misalnya, tafsir Al-Quran beraksara Jawa, Carakan, menjadi salah satu bentuk literatur lokal yang terus dikaji dalam warisan Islam Nusantara. Akulturasi budaya, seni, musik, arsitektur, batik, kaligrafi, dan adat lokal sering menyatu dengan unsur Islam, membentuk identitas budaya unik di Nusantara. Pendidikan Islam dan pesantren, lembaga pengajaran Islam lokal berkembang, membawa tradisi ulama dan santri sebagai tulang punggung dakwah lokal. Hukum dan sistem sosial,
Banyak daerah mengadopsi hukum Islam atau sistem kemasyarakatan Islam, fikih lokal, dalam tatanan adat. Kelestarian situs kuno, candi-candi Hindu-Buddha masih ada sebagai warisan masa lalu, tetapi banyak yang dijaga sebagai bagian dari warisan budaya, bukan pusat kekuasaan agama. Di masa kini, kita dapat melihat bagaimana Indonesia menjadi negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dan warisan Islam Nusantara menjadi bagian dari identitas kebangsaan. Sepanjang perjalanan sejarah ini, ada banyak misteri yang tak sepenuhnya terjawab. Siapa pribadi-pribadi lokal yang mungkin tidak tercatat dalam catatan sejarah resmi, tetapi berperan penting dalam islamisasi daerah terpencil? Sejauh mana tradisi Hindu-Buddha lama benar-benar hilang atau justru berasimilasi dalam bentuk baru? Apakah ada naskah-naskah teknologi, mistik, atau dakwah lokal yang hilang di antara zaman kolonial dan perang? Namun, dari kisah ini kita bisa menarik beberapa pelajaran. Perubahan besar sering bergerak perlahan, melalui jaringan manusia, budaya, dan ekonomi. Kekuatan dakwah dengan rahmah, bukan paksaan, memiliki daya tahan lebih besar dalam jangka panjang. Keimanan dan budaya bisa berpadu jika dilakukan dengan penghormatan terhadap akar lokal. Inilah kisah perjalanan Islam Nusantara, sebuah kisah yang bukan sekadar masa lalu, tetapi pondasi bagaimana kita memahami identitas dan keberagaman saat ini. Demikianlah kisah dari zaman pra-Islam hingga Islamisasi Nusantara dan pembentukan warisan Islam yang terus hidup hingga hari ini. Terima kasih sudah menemani perjalanan ini. Semoga kisah ini memberi inspirasi, pemahaman, dan kecintaan lebih dalam terhadap warisan Islam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.